Kami tahu Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ajar kami punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan sebelum kami menyatakannya, Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Namun ajar kami untuk punya iman dengan mata yang selalu tertuju hanya kepada Yesus. Kami bukan datang hanya untuk kepentingan kami secara pribadi kepada Tuhan. Tapi kami datang karena pribadi-Mu Tuhan. Karena Engkau memberi keselamatan bagi setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu hari ini kami buka hati kami. Kami datang dengan satu kerinduan. Kami lebih lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini Bapak Gembala Pak Michael sedang berbicara tentang iman. Dan saya percaya iman adalah topik atau tema yang harus dibahas di gereja. Kenapa? Karena Alkitab berkata, satu saat ketika Yesus datang kembali kedua kali, dia bertanya, adakah iman aku dapati? Tuhan gak cari sesuatu yang lain ketika dia datang kembali, tapi dia hanya mencari iman. Dan iman yang seperti apa yang Tuhan cari ketika Tuhan datang? Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir hari ini? Kita melihat berita-berita, ya semua yang Alkitab tulis sudah tergenapi. Apa yang Alkitab ngomong, apa yang Yesus bilang semua tergenapi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, gempa, bencana, kejahatan semakin meningkat. Itu terjadi di hari-hari ini dan kita harus melihat saudara. Dan jangan berkata engkau masih lama kiamat. Dari zaman dulu juga dari kakek saya bilang buktinya gak kiamat-kiamat sampai sekarang. Alkitab berkata kalau sampai hari ini Tuhan belum datang. Itu karena Tuhan memberi kesempatan. Karena dia tidak ingin banyak orang yang binasa. Tapi dia ingin semua orang berbalik dan bertobat. Nah hari ini kita akan belajar. Tema firman Tuhan hari ini saya beri tema bukan iman sembarangan. Bukan iman gampangan. Coba bilang kanan kirimu, jangan punya iman sembarangan. Jangan punya iman yang gampangan. Nah kita akan belajar dari satu orang dalam Alkitab yang namanya tercatat di Alkitab saudara. Tapi jujur saya baru kali ini kayak mengkhotbahkan ayat ini. Dan ayat ini tadi pagi saya dapat ya tadi subuh ketika saya bangun saya berdoa. Apa yang mau saya sampaikan untuk jemaat di tempat ini. Dan Tuhan kasih ayat ini dan saya pelajari ayat ini. Ketika saya pelajari, wow saya mendapat banyak hal yang memberkati saya pribadi. Dan karena saya diberkati, saya bagikan buat saudara. Karena pendeta itu dia lebih dulu yang harus mengalami firman itu. Ya, lalu baru kita bisa share. Yuk kita buka bersama. Injil Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 kita mulai lihat dari ayat yang ke-46. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus saudara. Kita akan belajar ada apa dengan Bartimeus ini dan bagaimana imannya. Sehingga dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan bahkan mengalami kesembuhan. Baca bersama ayat 46, 1, 2, 3. Lalu di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ayat yang ke-47, 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru. Apa seruannya? Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata,
panggillah dia. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Pergilah. Pada saat itu melihatlah ia, lalu Yesus berkata, siapa yang menyelamatkan dia? Imanmu. Bapak Ibu, Bartimeus ini saya mempelajari saudara. Apa arti kata dari Bartimeus? Ya, kata nama Bartimeus ini diambil dari dua bahasa. Bahasa Aram dan bahasa Yunani. Bar itu artinya putra dari bahasa Aram, dan Bartimeus itu artinya kehormatan, terhormat dari bahasa Yunani. Jadi Bartimeus arti katanya adalah putra terhormat. Tapi dalam hidupnya dia terhormat atau tidak? Ya. Dia terhormat atau tidak Bapak Ibu? Karena dia buta dan menjadi seorang pengemis. Tapi puji Tuhan, setidaknya orang tuanya itu memberi nama dengan iman. Tolong orang tua kalau kasih nama anak itu dengan iman. Amin. Walaupun kau miskin, walaupun kau susah. Ada jemaat datang sama saya, Bu, doakan saya ini susah cari kerja. Kenapa? Saya ditolak terus karena nama saya. Namamu siapa? Prihatin. Orang tua waktu melahirkan saya miskin, Bu. Nasibnya prihatin. Jadi saya dikasih nama Prihatin. Saudara, ya, nasibmu mungkin lagi tidak beruntung, tapi tolong jangan bawa-bawa anak, amin. Ya, jangan kasih nama anak Kloro karena lagi kloro-loro. Coba tolong kasih nama dengan iman. Bartimeus dikasih nama orang tuanya Bartimeus, putra terhormat. Walaupun dia terlahir buta, lalu dia menjadi seorang pengemis, tapi arti nama itu iman dari orang tua. Ya, suami saya namanya Daniel Adi Purnomo. Daniel putra terang, Adi itu cahaya, Purnomo itu terang. Makanya jadi suaminya Debbie Basir. Amin. Ya kalau namanya putra gelap saya enggak mau nikah sama dia. Ngapain saya nikah sama kau putra gelap ya. Nama itu membawa iman di dalamnya. Dan ketika Yesus lewat, ini ceritanya keluar dari Yeriko. Waktu Yesus keluar dari Yeriko, ada Bartimeus pengemis yang duduk di pinggir jalan, keadaannya buta, sangat bertolak belakang dengan arti namanya yaitu putra terhormat. Tapi dia pengemis buta yang masa depannya gak ada harapan. Udah buta, pengemis. Mau jadi apa? Ya. Dikatakan ketika didengarnya bahwa itu Yesus, lalu orang banyak nih lewat, suruh ribut. Karena dulu Yesus itu viral. Banyak mujizat dia buat, jadi orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ya, karena belum ada kamera, nggak ada yang foto. Kalau sekarang mungkin orang berbondong-bondong mau foto sama Tuhan Yesus. Tapi mereka itu terhipnotis dengan Yesus, kagum dengan Yesus karena mujizat yang dia buat, orang ini berkarisma, dia orang yang diurapi oleh Allah. Mereka berbondong-bondong ribuan orang, lalu mungkin orang ribut-ribut. Yesus manggil, jadi Bartimeus mendengar. Ketika didengarnya bahwa itu Yesus, dikatakan orang Nazaret, mulailah ia berseru kepada Yesus. Dan seruan Bartimeus ini melambangkan, menggambarkan imannya kepada Tuhan Yesus. Dia panggil Yesus apa di sana? Ia berseru apa? Yesus anak Daud. Tidak semua orang memanggil Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Saudara, Yesus anak Daud ini adalah gelar mesianik. Cuma orang tertentu yang tahu itu. Apa artinya Yesus anak Daud?
Ini adalah gelar mesianik yang diberikan kepada Kristus. Dari zaman kitab nabi-nabi dulu sudah ada nubuatan akan lahir seorang juru selamat dari keturunan Daud. Dan tidak semua orang di sana pada waktu itu, orang Yahudi, orang Farisi yang bisa mengungkapkan iman seperti itu. Ini menggambarkan pengenalan Bartimeus akan Tuhan Yesus melebihi rata-rata orang. Orang mungkin cuma panggil dia Tuhan atau Yesus dari Nazaret. Tapi Bartimeus mengucapkan Yesus anak Daud. Apa arti dari itu ucapan Yesus anak Daud? Bartimeus sangat tahu untuk mengucapkan Yesus anak Daud itu resikonya besar. Kenapa saudara? Karena orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang datang di dalam dunia. Mereka sangat mengagungkan Daud yang adalah Raja Yerusalem, Raja Israel yang diurapi oleh Tuhan. Tapi tidak dengan Yesus. Kenapa sampai hari ini orang nangis di tembok ratapan? Karena mereka berdoa meminta Mesias datang. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi bagi Bartimeus untuk mengucapkan Yesus anak Daud resikonya terlalu berat. Berarti dia berada dalam pemahaman yang berbeda dengan orang kebanyakan. Karena di tengah-tengah Yahudi, Farisi pada waktu itu. Dan itu berarti taruhannya bisa nyawa loh saudara. Karena dia bisa dianggap melanggar hukum atau menghina agama Yudaisme. Kalau orang nggak tahu, orang selalu mengkaitkan Israel dengan Kristen. Di Israel Kristen itu sedikit sekali, cuma berapa 3-5%. Lebih banyak Muslim di sana. Makanya saya nggak setuju kalau orang itu ada perang di Israel, nanti yang dibom gereja. Ini orang-orang sumbu pendek yang tidak tahu kebenaran. Saya kemarin ke Eropa saudara, lalu saya ketemu ada orang lah di sana TL. Dia bilang gini, Bu, dia bukan orang Kristen. Saya ini mau bicara sama Bu Debi loh, semalam-malaman saya gumuli. Ada yang mau saya sampaikan sama ibu. Saya tanya, wih masalah apa ya kok sampai semalam digumuli ya? Iya loh saya sampai bergumul, saya mau sampaikan nih ke ibu atau tidak. Kenapa? Saya tuh tahu Ibu Debi itu seorang pembicara di Indonesia yang cukup punya nama lah. Ibu banyak pengikutnya, pendengarnya. Terus begini Bu, saya minta tolong Ibu. Tolong luruskanlah sama orang Kristen itu. Maksudnya, jangan orang Kristen tuh bela-bela Israel. Jadi kalau Ibu sendiri, Ibu pilih mana? Bela Palestina atau Israel? Saya ini bingung saudara. Agak lain ini orang. Terus saya bilang begini, enggak saya enggak mau jawab dulu, saya pengen tahu. Terus kamu mau ngomong apa sama saya? Ibu kasih tahu lah sama orang Kristen itu. Dukunglah Palestina, jangan dukung Israel. Ibu tahu saya adalah orang, dia bilang, yang memboikot Israel. Saya enggak makan McD, saya enggak mau minum Starbucks. Makanya selama di sana saya pengen makan McD, terus dia enggak mau. Dia selalu belokin kita ke restoran yang lain. Padahal kan kita pengen nyoba, anak saya pengen nyoba gitu loh. Terus saya bilang, oh jadi kamu termasuk orang yang memboikot. Kamu tahu nggak di Indonesia yang pada boikot gitu. Yang jadi korban, itu yang kerja di situ tidak orang Kristen loh, banyak orang Muslim loh. Yang akhirnya mereka nggak makan karena diboikot-boikot. Kalau kamu menjadi orang yang salah satu memboikot, gara-gara masalah Israel dan Palestina, saya bilang, kau salah satu orang yang mabok agama. Banyak orang Kristen mabuk agama. Saya bilang kau belum pernah ke Israel? Belum. Sekali kau ikut saya. Di Israel itu orang Kristen sedikit. Bahkan kita nggak berani pakai kalung salib kalau ada di Yerusalem. Kau bisa diludahi loh sama orang-orang sana yang lewat tahu kau Kristen. Saya bilang di sana itu bukan berarti Israel Kristen. Israel sendiri menolak Tuhan Yesus. Kenapa mereka berdoa di tembok ratapan? Karena mereka minta Mesias datang. Apa artinya bagi Bartimeus saudara?
Ini adalah kalau kau berkata Yesus anak Daud, berarti kau siap dirajam batu nggak sama mereka? Iman yang benar, iman yang bukan iman rata-rata dan sembarangan adalah iman yang berani menyatakan siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Dia nggak peduli, mau dibunuh, mau dicaci, mau dimaki. Bagiku Yesus anak Daud, dia seorang Mesias yang menggenapi nubuatan kita para nabi. Saudara, dalam hidupmu apakah kau malu mengakui Yesus Tuhan? Ada orang-orang yang malu loh. Menyatakan Yesus itu mujizat, Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat. Ada orang Kristen yang malu. Saya kalau di kantor gak terlalu lihatkan saya Kristen. Kenapa? Karena di antara semua pegawai cuma saya yang Kristen. Ya lebih baik kau keluar aja dari situ. Daripada kau menyangkal Tuhan Yesus, benar gak? Ya, saya dengar ada satu artis Kristen yang cukup terkenal. Kristen, dia ngomong sama artis perempuan ini di media. Kalau saya pindah agama nih, saya tinggalkan Kristen, saya ikut agamamu, kamu mau gak kawin sama saya? Ya saya komen di situ, jangan kau kawin sama dia, Tuhan aja dia tinggal. Apalagi kau, satu saat kau juga bakal ditinggal sama dia. Orang-orang begini saudara, ya malu mengakui Yesus. Tapi Bartimeus di tengah gerombongan orang yang begitu banyak dan dia tahu mereka semua orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak Kristus. Dan saudara tahu kenapa Yesus disalib? Satu-satunya alasan Yesus disalib karena mereka berpikir Yesus menghina Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah Mesias yang akan datang yang diurapi Tuhan. Terlalu berani bagi Bartimeus untuk menyatakan imannya. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang begitu hari-hari ini. Amin saudara. Waktu saya sembunyikan iman saya, 1 tahun saya menyembunyikan iman saya. Waktu saya jadi Kristen, saya takut. Waduh kalau ketahuan saya bisa dibunuh, banyak pertimbangan nanti saya kehilangan apa, saya gini. Sampai akhirnya saya temukan satu ayat firman Tuhan. Yang berkata, dengan mulut, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, maka engkau akan dibenarkan dan diselamatkan. Lalu saya mulai merenung di situ. Tuhan, kalau saya cuma percaya dari hati, tapi saya tidak mengakui Yesus depan keluarga saya, itu bisa jadi sebuah penyangkalan. Beri saya keberanian Tuhan untuk ngomong di depan keluarga saya bahwa aku telah menerima Engkau sebagai Mesias dan Juru Selamat di hidupku. Saya bergumul, 3 bulan saya doa puasa. Bukan mudah saudara, saya tahu persis apa yang dialami oleh Bartimeus untuk mengakui imannya di tengah orang banyak itu. Saya berdoa puasa 3 bulan, cuma minta Tuhan kasih saya keberanian untuk bisa ngomong depan keluarga saya. Akhirnya saya berani, saya menghadap papi saya bilang, papi saya mau ngomong. Mau ngomong apa kamu? Ngomong aja. Gemeteran saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi saya pegang ayat itu, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku bahwa Yesus Tuhan, engkau akan diselamatkan. Lalu saya bilang sama papi saya, Pap, saya mau minta izin mau ke gereja. Saya bukan Debbie yang dulu. Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya tahu apa resikonya. Dan itu juga dilakukan Bartimeus, dia tahu apa resikonya. Makanya kalau kita lihat ayat berikutnya di sana dikatakan apa saudara? Ketika dia berseru memanggil-manggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 berkata apa? Banyak orang menegur dia supaya dia diam. Orang-orang di sekelilingnya bilang, begini, ngapain sih lu diem? Mungkin ada yang bilang, siapa yang ngomong Yesus itu anak Daud? Diam kamu, ribut aja. Tapi saudara, ternyata ucapan dan seruannya Bartimeus itu keluar dari iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang Yesus katakan, di sana dikatakan ayat 49 apa? Lalu Yesus berhenti. Apa yang membuat langkah Yesus terhenti?
Saya yakin di situ banyak orang yang memanggil dia Yesus, Yesus, apalah. Tapi ada satu ucapan kalimat yang membuat langkah Yesus terhenti dan berpaling untuk melihat kepada Bartimeus. Apakah seruan kita kepada Tuhan cukup membuat Tuhan berpaling untuk melihat kepada hidup kita? Itu tergantung iman yang kau punya. Dan iman yang seperti apa? Bukan iman murahan, bukan iman gampangan, bukan iman sembarangan yang akan membuat Yesus berpaling. Tapi iman yang lahir dari sebuah seruan hati yang siap untuk membayar harga berapapun untuk sebuah harga keselamatan. Amin saudara. Untuk sebuah harga kepercayaan. Jangan jadi Kristen murahan. Apa-apa dikit tinggalin Yesus, apa-apa dikit menyangkal Yesus. Cuma karena uang, karena harta, karena pasangan hidup. Ya. Dia melihat sikap hati kita yang berani untuk menyatakan kebenaran. Bahwa aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan takut, proklamirkan imanmu kepada orang. Kasih tahu Tuhan yang kau percaya itu Tuhan yang berkuasa, amin. Yesus bilang, karena barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku akan malu mengakui dia di hadapan Bapa kelak. Tapi siapa yang berani mengakui aku di hadapan manusia, maka aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Iman itu butuh pengakuan saudara. Amin. Kalau kau ketemu orang lagi bimbang, mau gak kamu aku ketemukan dan aku kenalkan kepada Tuhanku, Yesus yang luar biasa. Ini juga bukti iman yang luar biasa. Dan seruannya Bartimeus membuat langkah Yesus terhenti di antara orang banyak. Dan Yesus berkata apa? Ayat ini berkata, Yesus berhenti dan berkata apa? Panggil dia. Wow, di tengah kerumunan orang banyak. Mata Yesus tertuju pada pengemis hina yang bau, yang miskin, yang buta, yang rasanya tidak ada harapan, masa depannya suram. Karena melihat keadaan yang dia punya. Tapi ketika Yesus memperhatikan hidupmu, maka tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Yesus berhenti dan menoleh dan berkata, panggil dia, bawa dia ke sini. Tidakkah engkau pengen saudara menarik perhatian Yesus atas hidupmu? Semua orang Kristen berdoa, tapi yang dijawab tidak semua. Semua orang Kristen berdoa hari-hari ini dengan segala kebutuhan mereka. Tapi yang menarik perhatian Tuhan itu juga tidak semua. Ketika perempuan yang pendarahan itu dengan iman melangkah dan berkata, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Saudara, Yesus berjalan. Ribuan orang yang ikut. Dan Alkitab berkata semua orang menjamah dia, pengen pegang, pengen sentuh Yesus. Makanya ketika Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya, dia bertanya sama murid-muridnya, apa? Siapa yang jamah aku? Lalu murid-muridnya bilang, hello please deh. Tuhan yang ikut kamu ini ribuan orang, semua orang jamah kamu. Tapi Tuhan bilang apa? Semua orang jamahku. Tapi ada satu jamahan yang berbeda. Karena dia menjamah aku dengan iman. Dan imannya menarik kuasaku keluar dari hidupku. Wow. Tidak semua orang seperti itu saudara. Gak semua orang Kristen menarik perhatian Tuhan dalam hidupnya. Dan berhasil menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Cuma sedikit. Yaitu orang-orang yang punya iman, bukan iman gampangan. Ketika Bartimeus dipanggil, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Maka ia memanggil engkau, lalu ia meninggalkan jubahnya. Apa arti kata meninggalkan jubah saudara? Di zaman dulu di Israel, jubah itu ada artinya. Jubah itu bukan sembarangan orang pakai jubah kayak kita pakai jas pakai aja. Jubah bicara tentang otoritas, kedudukan, jabatan, dan harga diri seseorang. Waktu Bartimeus menghadap Tuhan, dia tanggalkan jubahnya. Itu artinya apa? Dia menanggalkan keakuannya. Semua yang tidak pantas dari dirinya dia tanggalkan untuk dia bisa menghadap kepada Tuhan Yesus. Apakah kita menjadi pengikut Kristus, kita sudah tanggalkan semua keakuan kita?
Masih banyak orang Kristen yang ikut Yesus tapi dia bawa semua jubah-jubah kesombongannya, dosanya. Ya, makanya kita tetap lihat orang Kristen ngaku Kristen, utang tidak bayar, tidak usah angkat tangan. Bertobat. Ada orang ngaku Kristen selingkuh. Ya. Banyak orang datang ke gereja hari Minggu tapi ternyata ani-ani. Pelakor, rebut suami orang. Banyak orang datang ke gereja hari Minggu tapi ternyata homo, lesbi. Ya, penjudi, pendosa. Yang Kristen begini-begini ini bikin malu nama Tuhan. Mending log out aja, jangan log in. Karena kau tidak bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika engkau memutuskan untuk percaya dan menerima Yesus, tanggalkan semua hal yang tidak berkenan. Kesombongan, keakuan, dosa, semua hal yang tidak patut engkau bawa di hadapan Tuhan. Kepahitan, tanggalkan semua itu. Itu bicara tentang kerendahan hati. Bartimeus datang menghadap Tuhan, dia tanggalkan jubahnya. Dan Alkitab berkata begini saudara. Lalu dia pergi mendapatkan Yesus. Lalu ayat 51 baca bersama. Tanya Yesus kepadanya. Pergilah. Yesus bertanya apa di sana ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, pengemis itu yang dia inginkan apa? Saudara kalau ketemu pengemis. Dia paling suka dikasih apa? Uang kan? Nggak ada pengemis minta perhatian, nggak ada ya. Yang minta perhatian tuh yang alay lebay itu. Ya. Ada ibu-ibu kepahitan sama suami, kenapa? Suami saya tuh nggak pernah perhatikan saya. Yang nggak usah butuh perhatian ibu-ibu, biarin aja lah. Tapi tolong juga bapak-bapak, kalau kau sudah menikah kasihlah perhatian sama istrimu ya. Tapi tidak semua manusia itu butuh perhatian sih. Ya, ada yang butuh tumbal, contoh Nyi Roro Kidul. Itu syaiton. Ya, menumbalkan keluarga, numbalkan istri, mengorbankan anak, mengorbankan. Orang pengemis yang dia paling butuh tuh duit. Lah kalau pengemis ketemu Tuhan yang maha kuasa yang bisa menjawab semua doa-doanya. Kalau saudara ketemu Tuhan terus ditanya apa yang kau mau dariku. Kira-kira saudara minta apa? Yang minta uang angkat tangan. Enggak ada. Ya. Enggak ada di sini jemaat Surabaya yang minta uang sama Tuhan, enggak ada. Dahsyat luar biasa, Tuhan segera datang ini kalau begini nih. Sudah dewasa semua jemaat ini, enggak ada yang minta uang ya. Enggak ada ya. Kalau Tuhan hari ini berdiri di depanmu terus bilang, "Kamu minta apa anakku?" Ada yang minta rumah? Yang minta rumah sama Tuhan angkat tangan. Ini memang jemaat di sini sudah mati rasa ya. Saya nggak tahu ini mati rasa atau memang dewasa, beda tipis sih. Ya, minta rumah enggak, minta duit enggak, minta sukses, ada yang minta sukses? Enggak juga, luar biasa ya. Kalau gitu kita tutup dalam doa. Saudara silakan pulang semuanya ke rumah, sudah dewasa semuanya nggak perlu dengar khotbah lagi nih. Minta duit kagak, minta rumah kagak, minta mobil ada nggak yang minta mobil? Ada anak kecil saya tidak perhitungkan sih dia masih kecil. Bahkan dia nggak tahu apa yang dia minta. Ya, nggak ada juga orang jemaat sini minta mobil sama Tuhan, nggak ada. Telepon Pak Michael dulu ah. Luar biasa loh Pak, ini jemaat dikasih makan apa ya? Sampai begini tidak minta mobil, nggak minta rumah, nggak minta duit ya. Terus kalau berdoa saudara minta apa? Nggak pernah berdoa. Makanya nggak pernah minta, orang nggak pernah doa. Ya Allah subhanallah, ampuni mereka nih Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Minta apa Bu? Kesehatan. No, minta umur panjang. Oh, umur panjang ya. Ada loh bapak-bapak pergi ke dokter, dok saya pengen minta umur panjang. Dokternya tanya, bapak merokok? Enggak. Ngopi? Enggak. Dugem? Enggak. Terus ngapa bapak mau hidup lama? Mati aja Pak. Enggak ngopi, enggak dugem, enggak ini. Minta umur panjang lagi. Ya, ibu berarti minta umur panjang.
Emang mau umur panjang mau ngapain? Ibu jadi penginjil, pelayanan ke daerah-daerah. Oh, urus suami. Luar biasa loh ya, minta umur panjang untuk bisa urus suami ya Bu ya. Berbahagialah yang menjadi suaminya. Saudara, apa yang kita minta? Kita harus tahu loh apa yang kita minta dan untuk apa kita memintanya kita harus tahu. Jangan sampai kita punya iman sembarangan. Ya, Tuhan aku berdoa minta mobil Mercy Tuhan. Gajimu itu sebulan 10 juta. Mercy itu pajaknya setahun berapa? 30, ada yang 50 ya? Jangan nak. Jangan nanti kau kecekik sendiri. Ya itu gak cocok kau minta dalam doa. Ya kadang kita tuh gak ngerti yang kita minta itu kita gak ngerti. Ada orang minta sehat nih berdoa Tuhan aku pengen sehat. Tapi dia tiap hari semua dimakan. Ya semua dimakan gak perhatikan hidupnya. Kau salah berdoa. Apa yang terpenting dari semua yang penting itu yang harus kita minta. Bartimeus itu perlu uang. Karena dia pengemis, dia buta. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia tahu kebutuhan dirinya yang paling hakiki. Tuhan tanya, apa yang kau minta dariku? Dia bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa itu Rabuni saudara? Rabuni itu adalah sebutan untuk guru atau mentor. Ini Bartimeus belum pernah ketemu Tuhan Yesus loh. Baru kali itu loh. Tapi waktu dia panggil Tuhan Yesus. Panggilan seseorang itu menandakan hubungannya kan. Dia bilang mentorku, guruku, aku pengen melihat. Kan gak mungkin saudara kita baru ketemu orang nih ya. Saudara ketemu orang di lift terus orangnya bilang mentorku. Kira-kira saudara gimana? Ini orang siapa ya? Orang aku gak kenal kok bisa. Gila kali. Iya toh. Saudara pasti bingung kan kalau tiba-tiba orang panggil saudara mentorku. Untuk bisa menyebut mentor itu kan perlu sebuah hubungan kan. Kita tahu dia siapa, kita jadikan dia mentor kita. Saya kadang kalau ketemu orang di lift atau di mall. Aduh Bu Dewi Basir, ibu itu mentor rohani saya loh. Saya masih agak enggak kaget. Saya pasti tanya gini, ibu kenapa ibu sebut saya mentor? Karena setiap hari saya ikuti khotbah-khotbah ibu. Dan lewat khotbah ibu, hidup saya berubah. Karakter saya berubah. Lalu dia cerita, saya ingat ya kesaksian ibu itu waktu dari Jakarta ke Solo naik motor. Saya juga ingat ya waktu ibu waktu itu didoakan pelepasan sama suami ibu karena kepahitan. Dia tahu cerita saya dari awal sampai akhir, dia tahu tentang saya. Kalau dia sebut saya mentor, itu saya, iya saya maklum karena dia tahu semua tentang saya. Tapi kalau saudara baru ketemu orang, saya ketemu misalnya di mana ya, di pasar atau di mana, mentorku saya tanya, kau tahu saya? Tidak, kau gila. Ya. Bartimeus memanggil Yesus, mentorku, guruku, aku perlu melihat. Aku ingin melihat mataku. Kita yang paling perlu kita minta sama Tuhan itu saudara. Supaya mata hati kita, mata rohani kita ini dicelikan. Agar hidup kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Lalu ketika dia meminta seperti itu. Yesus berkata di sana saudara. Pada saat itu Alkitab berkata, pada saat itu juga apa? Lalu kata Yesus kepadanya ayat 52, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus bahkan tidak berdoa loh, Yesus nggak bilang maju, tutup mata, minyak urapan mana? Tidak ada. Ketika dia bilang aku pengen sembuh guruku, Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan cuma sembuh, tapi dia dapat bonus yang paling hakiki yaitu keselamatan. Apa yang kita butuhkan di dunia ini saudara yang lebih penting daripada keselamatan. Jangan cuma minta uang terus sama Tuhan.
Minta supaya mata rohanimu dicelikan agar engkau bisa melihat kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena kita ada di akhir zaman. Saudara, Alkitab berkata, orang yang hidup dalam kekudusan akan mengalami rapture, pengangkatan sebelum Tuhan datang. Yang tertinggal nanti akan mengalami masa antikris, penyiksaan 3,5 tahun. Di masa penyiksaan berat 3,5 tahun itu tidak ada lagi kasih karunia keselamatan. Kecuali engkau bayar dengan nyawa dan darahmu sendiri. Lehermu dipenggal karena engkau percaya Yesus. Selama masih ada waktu hari ini, ayo kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita lihat berita-berita hari-hari ini saudara. Antikris sudah di depan mata. Antikris itu bukan setan yang menakutkan. Yang dalam bentuk pocongan, kuntilanak. Tidak. Antikris itu sistem keuangan dunia. Dia akan memaksa semua orang memakai tanda. Tanpa tanda itu kau tidak bisa jual, nggak bisa beli, kata firman Tuhan. Hanya mereka yang dipasang chip itu. Dan itu engkau harus menyangkal Tuhan Yesus. Di masa penyiksaan besar nanti, Alkitab bilang, harta tidak berguna. Amin. Uang tidak bisa menolong. Yang kita butuh adalah keselamatan. Makanya buka matamu sekarang, buka. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin melihat mata rohaniku supaya aku tahu mana kehendak Tuhan. Dan aku bisa melakukannya. Masih ada waktu saudara. Ayo kita berbenah diri. Ayo tanggalkan jubahmu. Iman yang seperti apa yang Bartimeus punya. Dia tanggalkan jubahnya, segala kekotorannya untuk datang menghadap kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa-dosamu supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah matanya Bartimeus. Tapi apakah Bartimeus pergi menjauhi Yesus atau pulang ke rumahnya? No. Alkitab berkata, setelah dia mendapat anugerah mujizat kesembuhan. Lalu ia mengikut siapa? Yesus dalam perjalanannya. Hanya orang-orang yang pernah merasa diselamatkan Tuhan. Mereka yang akan setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa saya sampai hari ini pantang mundur Tuhan? Setiap malam sebelum tidur, doa saya cuma begini. Tuhan, kalau malam ini engkau datang, apakah engkau dapati aku berkenan? Apakah aku ini sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Tolong aku Tuhan, supaya engkau dapati aku berkenan. Saya tidak mau tertinggal. Saya mau untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cuma itu yang saya minta sama Tuhan setiap malam. Saya ingatin sama anak-anak saya. Persiapkan hidupmu, persiapkan iman. Kalau malam ini pengangkatan itu datang. Jangan kamu seperti orang yang tidak sadar. Seperti orang yang tidur. Jangan kamu seperti orang yang buta mata rohaninya. Jangan kaget. Kalau masa pengangkatan kamu tertinggal, kamu bingung. Mami papi kemana ya, kok gak ada. Tiba-tiba hilang. Dan saat itu masuklah masa aniaya besar. Engkau harus dipaksa untuk menyangkal Tuhan Yesus. Engkau akan kehilangan iman. Saudara, setan hari-hari ini tidak datang dalam hidup kita dengan hal-hal yang menakutkan. Saya khotbah di youth kemarin di anak-anak remaja. Setan gak kasih hal-hal yang menakutkan karena dia tahu itu orang gak akan tertarik. Hari-hari ini setan bekerja dengan cara-cara yang enak. Dia kasih kau handphone. Kenapa saudara? Karena orang itu suka happy yang palsu. Ternyata sekarang ini survei membuktikan ada ahli kesehatan yang bilang waktu kita scroll handphone, makin kita scroll itu hormon dopamin itu keluar. Hormon dopamin itu hormon bahagia.
Jenis morfin. Makanya orang kalau scroll handphone 1 jam, 2 jam itu tidak terasa karena hormonnya itu keluar terus. Tapi itu kebahagiaan yang palsu. Ya, nggak heran kenapa ada anak umur 12 tahun perempuan bunuh mamanya karena dilarang main HP. Dia tikam mamanya lagi tidur sampai mati 12 tahun anak perempuan. Kemarin kejadiannya. Ngeri saudara, ini cara kerja setan. Ya, jadi tolong Bapak Ibu kalau kau tiap hari scroll handphone berjam-jam. Kau sedang berada di bawah pengaruh setan. Cepat keluar dari sana. Kalau kau terikat dengan game tiap hari berjam-jam. Keluar cepat. Itu cara setan hari-hari ini. Orang bisa bunuh orang kalau nggak bawa handphone sekarang. Lalu saya pikir-pikir ya nanti yang akan jadi chip itu ya kartu handphone itu yang akan dipasang di dahimu. Karena sudah ada di situ mobile banking. Sudah ada di situ data pribadimu. Ya tinggal tunggu dari kelurahan aja dipanggil pasang chip. Sebelum waktu itu tiba, semua sudah dinubuatkan di Alkitab, semua sudah. Jangan pikir antikris itu gereja setan yang pakai jubah hitam, no. Ya, dia terlihat normal sistem keuangan dunia. Sekarang semuanya mulai beralih, ya, semua online. Kita nggak bisa lari, semua data kita sudah masuk. Ya, nggak ada lagi yang bisa melarikan diri. Sebelum semuanya terlambat. Masih ada waktu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh saudara. Amin. Bertobat. Doa tiap malam Tuhan. Jangan sampai aku dan seisi rumahku terpisah. Saya bilang sama anak-anak saya. Sorga itu masalah pribadi-pribadi. Orang tua gak bisa gandeng anak. Anak gak bisa gandeng orang tua ke surga. Suami gak bisa gandeng istri. Istri gak bisa gandeng suami. Karena keselamatan itu adalah pribadi-pribadi kita dengan Tuhan. Selama masih ada waktu. Mari kita mau berkata, Tuhan aku mau mengikut Engkau sungguh-sungguh. Aku mau tinggalkan semua yang tidak berkenan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Datang pada Tuhan. Mari kita mau berkata di hadapan Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus itu adalah kesukaan hati kami. Bahwa kami belajar menanggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.